Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa pendidikan matematika, mohon maaf baru sempat untuk menyampaikan materi pendalaman ini. Sekarang kita masuk pada materi pendalaman tentang fungsi tau. Ya, walaupun saya yakin sudah mengerti semuanya tentang fungsi tau, karena dilihat dari respon pertanyaan itu hampir tidak ada ya untuk menanyakan fungsi tau. Berarti sudah mengerti dari berbagai sumber yang sudah kalian pelajari. Tetapi tidak ada salahnya saya menguatkan kembali melalui video ini tentang fungsi tau, yaitu salah satu fungsi aritmatika yang kita pelajari dalam teori bilangan. Ada beberapa fungsi kedepannya akan kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi tau yang ini, yang kedua adalah fungsi sigma, yang ketiga adalah fungsi Mobius, kemudian fungsi Euler-V, dan yang terakhir adalah fungsi bilangan bulat terbesar atau fungsi tangga. Yang pertama adalah fungsi tau. Dalam video ini saya akan melakukan atau memberikan mudah-mudahan bermanfaat tentang materi fungsi tau lalu berikutnya. Fungsi tau ini secara definisi adalah seperti ini. Misalkan N adalah bilangan bulat positif. N adalah bilangan bulat positif. Fungsi aritmatik tau N, ya, lambang penulisannya adalah seperti ini. Tau N seperti ini ya. Kemudian sebentar. Ya, lambang penulisannya adalah seperti ini. Ada huruf T ya di bengkokan sedikit di bawahnya. Fungsi tau N menyatakan banyaknya bilangan positif ya. Di sini banyaknya, ingat banyaknya. Ada jumlah, ada banyak gitu, itu berbeda kata dan pasti berbeda makna juga. Ada banyaknya pembagi positif. Pembagi positif yang harus kita garis bawahi di sini adalah pembagi positif. Banyaknya pembagi positif. Artinya sebenarnya satu bilangan juga bisa dibagi menjadi oleh dua bilangan yang sama tapi beda kutub, ada negatif ada positif begitu ya. Tapi yang kita pelajari di sini adalah yang positif saja. Kenapa? Karena yang negatif otomatis kan simetrisnya. Ya, kalau misalnya 5 bisa dibagi dengan 5 dan bisa dibagi juga dengan negatif 5. Tapi yang karena itu seperti halnya pencerminan ya, jadi bisa langsung semua yang positif dan negatif sebenarnya sama begitu, hanya kutubnya saja tinggal nambah tanda negatif sudah selesai. Jadi tidak terlalu menantang untuk pengulangan seperti itu, jadi hanya satu pihak saja yang kita ambil. Maka pembagi positif dari N. Nah, secara matematikanya fungsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Tau N sama dengan sigma, ya, sigma D habis membagi N. Jika D habis membagi N itu nilainya 1 begitu. Ya, D itu ada apa? D itu adalah pembagi. Kalau D-nya habis membagi N, itu berarti ditambah 1 atau bernilai 1. Nanti D yang kedua, D yang ketiga, dan yang keempat. Jadi D ini ada banyak nanti. Saya contohkan untuk penulisannya atau untuk pemahamannya seperti ini. Misalnya kita mencari tau dari angka 6. Misalnya gitu ya. Maka berarti secara matematikanya penulisannya bisa dituliskan seperti ini. D habis membagi 6 tidak gitu. Maka 1. Artinya kita ngecek satu persatu. Misalnya 1 habis membagi 6. Kemudian apakah 2 habis membagi 6? Tambah 3 habis membagi 6. Karena D itu pasti di bawah angka N gitu ya. Kemudian 4 habis membagi 6. Kemudian 5 habis membagi 6. Dan 6 habis membagi 6 gitu. Nah, karena 1 habis membagi 6 ini oke, maka tambah 1. 2 habis membagi 6 itu tambah 1.
3 tidak habis. 3 habis membagi 6, 1. 4 tidak habis membagi 6. Ya, maka ini 0. Begitu ya. Atau tidak ada nilainya, tidak usah dijumlahkan. Kemudian 5 habis membagi 6, tidak. Gitu ya. Jadi 0. Juga 6 habis membagi 6, ya. Gitu. Jadi berarti secara matematikanya kita menjumlahkan angka 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Berarti ada 4. Ya. Maka ada 4 bilangan yang habis membagi 6. D itu tentu pasti akan ada di bawah n. Maksimal ya, maksimal D itu sama dengan n. Kurang dari sama dengan n. Maka seperti itu penjabaran untuk makna penulisan dari sigma D habis membagi n. Begitu. Nah, secara manualnya seperti apa? 4 ini apa saja sih? Gitu. Nah, secara manualnya kita cari. Karena secara definisi ya, atau secara manualnya, definisinya apa? Definisinya adalah banyaknya pembagi positif. 1, 2, 3, dan 6. Ya. Jadi angka-angkanya itu. Secara manualnya gini, 6 itu hasil pembaginya berapa saja sih? Kan kalau faktornya ada 1 kali 6, 2 kali 3, kemudian udah ya, 4. Jadi angka-angkanya 4 ini terdiri dari ini 1, 2, 3, dan 6. Begitu. Secara manualnya atau secara cara lainnya adalah dengan mencari faktor-faktor yang menghasilkan. Jika dikalikan adalah 6. Begitu. Nah, misalnya bilangan yang lain. Misalnya bilangan yang lain kita cari tau 12. Bisa dengan cara yang seperti ini, tapi terlalu panjang pasti. Kalau kita cek satu persatu, apakah habis membagi 12, 2 apakah habis membagi 12, 3 apakah habis membagi 12, gitu. Maka berikutnya adalah tahu n, kita harus mendata dulu kan. Kita anggap belum tahu rumus ya, kalau kalian juga sudah tahu sebenarnya rumusnya untuk mencari tahu n ini. Misalnya 12 itu adalah 1 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 6, 3 kali 4 misalnya. Sudah ya. Nah, ini berapa? Banyaknya angka yang menghasilkan jika dikalikan dengan bilangan yang lain itu adalah 12. Begitu. 16 misalnya, 16 juga sama. 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Gitu. Ini ada berapa? Ini ada 6 juga, Pak, misalnya. Nah, kalau ini tahu ini 6 ya. Kemudian tahu 16. Ini ada berapa? 1, 2, 4, 8, 16. Ini hanya ada 5. Kenapa? Karena 4 ini hanya dihitung 1 kali. 1 kali perhitungan. Jadi ada yang tahu, belum tentu bilangannya besar, taunya besar. Atau taunya lebih banyak daripada bilangan yang lebih kecil. Belum tentu begitu. Jadi kalau ada angka yang sama, maka ditulis cuma 1 kali saja. Oke. Nah, untuk memperolehnya, kita ada teorema. Untuk memperoleh cara perhitungan tentang tahu, kita memiliki teorema. Nah, kita coba cari. Misalnya, dari beberapa bilangan, misalnya bilangan pertama, tahu 1, cuma ada 1 kan. Kemudian tahu 2, itu 1 yaitu 2, yaitu 1 dan 2. Kemudian tahu 3, ada 2. Tahu 4, ada 1, 2, 4, 3. Tahu 5, ada 2 juga.
tau 6 ada 4, 1, 2, 3, dan 6. Kemudian tau 7 ada 1 dan 7, 2. Kemudian tau 8 ada berapa? 1, 2, 4, 8 ada 4. Kemudian tau 9 ada 1, 3, kemudian 9 ada 3. Kemudian tau 10 ada 1, 2, kemudian 5, dan 10 ada 4 gitu. Nah, dari 10 bilangan pertama beberapa sampel tau ini kita bisa lihat bahwa tau 1 1, tau 2 angka 2, tau 3 itu 2, tau 4 itu 3, tau 5 itu 2, tau 6 itu 4, tau 7 2, tau 8 4, tau 9 3, tau 10 4. Nah, dari beberapa contoh ini kita bisa mengambil satu atau beberapa poin penting. Yang pertama adalah n tidak berbanding lurus dengan tau n. Artinya, apakah semakin besar n justru juga semakin besar tau n-nya? Itu belum tentu, atau tidak seperti itu. Karena tau 6 dengan tau 7 ternyata 2 kali lipat perbedaannya. Dan kalau kita tambahkan satu lagi, misalnya tau 11, berapa? Itu 2. Dari beberapa bilangan prima yang sudah kita cari, walaupun memang belum tentu bisa disimpulkan seperti itu hanya dengan menggunakan ini, maka bilangan prima sesuai dengan definisi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan angka itu sendiri. Maka sudah bisa dipastikan bahwa bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. Bilangan prima hanya memiliki 2 faktor. Ya, 1 dan angka itu sendiri. Maka kalau dicari tau n, ya, dengan n-nya adalah bilangan prima, artinya itu merupakan tau n-nya hanya 2 atau hanya sebanyak 2 saja. Begitu. Jadi tidak perlu repot-repot kita mencari lagi. Nah, dari dasar itu misalnya di sini ada tau 6. Tau 6, misalnya saya cari tau 6 itu terdiri dari 2 kali 3. Enam itu terdiri dari 2 kali 3 misalnya. Gitu ya. Atau kalau tau 6 1 kali 6 kan tidak berpengaruh. Maka ternyata 4 ini memiliki hubungan dengan tau 2 dan 3. Tau 2 dan 3 itu 2, ini tau 3. Tau 2 dan tau 3 adalah 2. 2 berarti sama dengan 4. Maka selama n itu bisa dibuat faktorisasi prima, maka berarti n juga bisa dicari. Begitu. Oke. Nah, dari situ kita coba lanjutkan ke teorema. Oke. Untuk mempermudah proses perhitungan, kita bisa gunakan faktorisasi prima. Masih ingat kan dengan bahwa semua bilangan prima n, faktorisasi prima itu kan membuat bilangan n menjadi bilangan-bilangan prima, hasil kali dari bilangan-bilangan prima, begitu ya. Maka muncullah teorema yang pertama untuk bilangan atau tau, fungsi tau.
Teoremanya berbunyi seperti ini. Jika N sama dengan gitu ya. Jika N sama dengan P pangkat K dengan P bilangan prima, maka tau P pangkat K itu sama dengan K plus 1. Oke, ini teorema yang pertama untuk fungsi tau. Jika N sama dengan P pangkat K dengan P bilangan prima, maka tau P pangkat K sama dengan K plus 1. Oke, sebagai pembuktian, coba cari buktinya. Nah, karena P itu bilangan prima, maka pembagi-pembagi P pangkat K adalah, kan dalam definisi bilangan prima, pembagi bilangan prima adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang saya memiliki P pangkat K. Ya, maka artinya pembaginya itu P pangkat K, pembagi-pembaginya itu adalah ada 1, ada P, kemudian ada P pangkat 2, P pangkat 3, P pangkat 4, sampai P pangkat K. Ya, sampai P pangkat K. Dengan demikian jumlahnya ada berapa? Ya, jumlahnya ada berapa ini? Dari mana sih kita tahu kalau kita faktorkan gini? Kalau kita faktorkan P pangkat K misalnya, itu hasil kalinya 1 kali P pangkat K. Kemudian kalau di sini P kali berapa? P pangkat K min 1. Di sini P pangkat 2, berarti kalinya adalah P pangkat K min 2. Dan seterusnya. Sehingga ini kan menjadi 1 kali P pangkat K ya P pangkat K. P kali P pangkat K min 1 ya P pangkat K. Gitu. Jadi akan sebanyak terus. Jadi buktinya adalah dari sini kita bisa melihat bahwa ada sejumlah K, ya, sejumlah K ditambah 1. Satunya dari mana? Dari ini. Gitu. Apakah 1 akan selalu ada? Pasti selalu ada. Karena 1 sendiri kan sebenarnya kalau dalam bentuk P pangkat 0. Gitu ya. Maka K-nya ini didapat dari, K yang ini didapat dari angka ini kan pangkat 1 ya, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan sampai pangkat K. Satunya sendiri adalah angka 1 atau P pangkat 0. Jadi terlihat bahwa P pangkat K plus tau P pangkat K sama dengan K plus 1. Jadi terbukti. Contohnya adalah misalnya tau 64 misalnya. Tau 64. Tau 64 kita harus tahu dulu. 64 itu terdiri dari apa-apa saja bilangan primanya. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Gitu ya. Nah, berarti secara gampangnya adalah 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, kalau bilangan-bilangan simpel seperti ini bisa kita cek dengan langsung mencari apakah betul 7 1 kali 64, 2 kali 32, 3 kali 4 kali 16 misalnya ya. Kemudian 8 kali 8. Ini adalah banyaknya
faktor pembagi dari angka 6 itu sendiri. Nah, di sini kan ada 8, tapi kok 7? Karena tadi untuk yang bilangan yang kembar itu hanya dihitung satu kali perhitungan ya. Jadi maka poin penting yang berikutnya adalah kalau ada proses pengulangan bilangan, maka bilangan ganjil. Kalau ada pertanyaan bilangan seperti apakah yang memiliki taunya bilangan ganjil, maka berarti bilangan yang memiliki kuadrat sempurna, atau artinya bilangan-bilangan yang terdiri dari pengkuadratan dari bilangan yang lain. 2 misalnya, kemudian 2 kali 2 maksudnya, 2 kali 2 4, kemudian 9, 16, kemudian 25, kemudian 36, kemudian 49, maka itu akan memiliki bilangan-bilangan ganjil taunya ya. Oke, berikutnya kita akan masuk pada teorema yang kedua. Nah, teorema yang kedua ini teorema 1 ya, ini teorema yang 1. Nah, teorema yang kedua ini bersumber dari atau diinisiasi dari kalau bilangan n-nya terdiri dari beberapa bilangan prima, apakah hasilnya atau seperti apakah hasilnya dan bagaimana cara pembuktiannya. Nah, sama seperti tadi yang di atas, tadi saya mengilustrasikan angka 6. Ternyata angka 6 itu, tau 6 itu terdiri dari tau 2 dan tau 3. 2 kali 2, 4. Gitu. Apakah memang itu sah atau hanya sebatas angka 6 saja? Nah, kita masuk kepada teorema yang kedua. Jadi bagaimana jika n-nya terdiri dari beberapa angka bilangan prima atau beberapa bilangan prima? Maka teorema yang berikutnya adalah teorema yang kedua, saya tuliskan jika n terdiri dari P pangkat P1 pangkat K1, P2 pangkat K2, P3 pangkat K3, dan seterusnya, P pangkat R KR ya, merupakan faktorisasi prima dari n lebih besar dari 1, lebih besar daripada 1, maka tau n sama dengan hasil kali dari K1 tambah 1, kemudian K2 nya tambah 1, dan seterusnya sampai KR ya, sampai KR tambah 1 begitu. Oke, kita cari pembuktiannya atau contohnya. Tentukan tau dari 36. Tentukan tau 36. Maka kalau secara manual kita samakan dengan yang tadi. 36 terdiri dari 1 kali 36, 2 kali 18, kemudian 3 kali 12, kemudian 4 kali 9, kemudian 6 kali 6. Ini adalah faktor pembagi dari 36. 1, 2, 3, 4, 6 kali 6, 9, 12, kemudian 18, dan 36. Begitu. Nah, itu secara manualnya. Sekarang kalau kita menggunakan teorema, berarti kita harus cari 36 itu terdiri dari bilangan-bilangan prima berapa saja, gitu ya. Kemudian 36 itu karena 36 terdiri dari bilangan 2 pangkat 2 dan kali 3 pangkat 2,
bilangan primanya. Ya, bilangan primanya kan terdiri dari 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Begitu ya. Maka berdasarkan teorema berarti ini tau 36 sama dengan tau 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, kemudian tau 3 pangkat 2. Ini sama dengan 2 tambah 1, kemudian 2 tambah 1, sama dengan 9. Ini bagaimana sih pembuktiannya, gitu ya. Pembuktiannya sebenarnya simpel. Ini adalah bagian dari kombinasi. Ini kan 1 ya, kemudian 2 dan 2 pangkat 2. Kemudian 1 itu dikombinasikan dengan bilangan yang lain, 1, 3 dan 3 pangkat 2. Begitu. Kemudian ini juga sama, 1, 3 pangkat 2. Ini juga sama, 1, 3 pangkat 2. Gitu. Sehingga nantinya kalau yang sama kan tidak usah ditulis 2 kali. Ini kan jadi kombinasinya adalah jadi 1, kemudian ini 1 dengan 3, begitu, maaf, kali ya, 1 dengan 3, 1 dengan 3, kemudian 1 dengan 3 pangkat 2 kan ya. Jadi kombinasi dari bilangan-bilangan ini. Kemudian yang ini 1 pangkat 1 kali 3, 2, maaf, gitu. Dan yang berikutnya kombinasi dari 2 kali 2 ya, 2 dengan 1, 2 kali 1 gitu ya. Kemudian ini 2 dengan 3, kemudian yang berikutnya 2 dengan 3 pangkat 2 kombinasinya. Lalu yang ini 2 pangkat 2 dengan 1, kemudian 2 pangkat 2 dengan 3, kemudian yang ini 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kombinasi yang membentuk pembagian dengan angka atau pembagian banyaknya pembagi angka 36. Begitu. Ini kan 1 ini kan 1, 2, 3, 2 ini kan di 4 ya, 4 habis bagi 6 dan seterusnya. Jadi rinciannya adalah seperti itu. Maka pembagi-pembagi positif yang mungkin dari N dengan demikian adalah hasil kali dari faktorisasi primanya. Itu 2 teorema 1 dan teorema yang kedua untuk pembagi positif, banyaknya pembagi positif. Jadi untuk yang banyaknya bilangan primanya lebih dari 1 komposisinya, maka tinggal dikalikan saja gitu. Dan itu merupakan kombinasi dari bilangan-bilangan prima yang lainnya. Secara formalnya adalah kalau diurutkan, ini kan yang ini ya, secara formalnya 1, kemudian 2, kemudian dengan 2 pangkat 2 gitu ya. Lalu yang keduanya 1, 3 dengan 3 pangkat 2. Maaf, dengan 3 pangkat 2. Lalu dikombinasikan 1 ke 1, 1 ke 3, 1 dengan 1 pangkat 3, 2 ke 1, 2 ke 3 dengan 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2 gitu. Jadi kombinasi ini maksudnya ke situ. Ini kemudian ke sini lalu ke sini. Lalu yang ini ke sini lalu ke sini, begitu ya. Lalu yang berikutnya ini ke sini lalu ke sini.
Jadi ada 9 jalur begitu. 9 jalur kombinasi. Baik, untuk teorema yang kedua. Oke, contoh soal. Oke, saya mempunyai contoh soal seperti ini. Tentukan tau dari 10 faktorial. Nah, ini kan berbeda ya. Kalau saya hanya menggunakan angka n biasa kan kalian sudah sangat paham dengan contoh yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tentukan dua bilangan bulat positif terkecil. Tentukan dua bilangan bulat positif terkecil n sehingga tau n sama dengan 12. Nah, kalau ini dibalik posisinya. Kalau tadi kita mencari tau n yang berapa, sekarang kita mencari n-nya justru. Taunya diketahui aja, jadi harus bolak-balik kalau emang untuk pembelajaran matematik atau mata kuliah atau mata pelajaran eksak itu harus bolak-balik pembiasaannya sebagai bukti bahwa kita sudah mampu gitu, karena kan sama dengan ya, sama dengan itu bisa dari 12 ke n atau dari tau n ke dari tau berapa ke berapa gitu. Kita akan coba pembahasan yang pertama. Yang pertama, tentukan 10 tau 10 faktorial. 10 faktorial. Kita tahu bahwa 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, artinya untuk mencari tau 10 faktorial, maka kita juga harus menentukan bilangan-bilangan prima. Tadi kita sudah mempunyai dua teorema, yang mana kita tahu bahwa semua bilangan bulat positif atau semua bilangan bisa dibuatkan faktorisasi primanya. Maka kalau sudah seperti ini, artinya kalau tau tau 10 faktorial itu berarti sama dengan tau dari 10 kali tau dari 9 kali tau dari 8 kali tau dari 6 dan seterusnya sampai tau 1. Kalau mencari manual silahkan. Tapi kan kita tadi sudah mempunyai teorema untuk mempermudah proses perhitungan, maka kita harus mencari dalam bentuk primanya. 10 misalnya berarti 2 dengan 5. Lalu 9 adalah 3 pangkat 2. Lalu 8 adalah 2 pangkat 3. Kemudian 7 tetap 7. Kemudian 6, 2 dengan 3. Lalu ini dari sini ya, bukan dari tau. Kalau dari tau harus ada taunya juga. Kemudian 5 begitu. Kemudian 2 pangkat 2. Kita bisa gabungkan angka 2 yang dengan angka 2 supaya mempermudah. 1 dulu ya. Kita berarti tau 1, tau 2. 2-nya ada berapa? 2, ini 1, tambah 3, 4, tambah 1, 5, tambah 2, 7, tambah 2 lagi ini. Jadi 2, 8. Jadi 2 pangkat 8. 3-nya, tau 3. 3-nya ada 2. Ini yang pangkatnya 2. Kemudian dicari ini ada lagi. Kita coret yang sudahnya ya. Angka 2 sudah. Angka 1 juga sudah. Kemudian angka 3 ini 3 pangkat 2. 3 pangkat ya. 2, kemudian 1, 3, kemudian 1, 4. Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat. Kemudian berikutnya tau 4. Tau 4 nggak ada karena sudah masuk ke angka 2. Tau 5 pangkat 1. Kemudian tau 6 sudah masuk 3, 2 dan 3. Tau 7 berarti tau 7 1 ya. Tau 8 sudah masuk ke angka 2. Tau 9 sudah masuk ke angka 3. Tau 10 sudah masuk ke 2 dan 5. Oh 5, maaf. Berarti 5 ada 2 ya. 5 kelewat 5. 5. 7 ini juga sudah. Maka bilangan yang terakhir adalah bilangan angka 7. Tau 7. Tinggal gabung-gabungkan. Tau 1
Jadi 1 saja. 8 tambah 1, kemudian kali 4 tambah 1, kali 2 tambah 1, kali 1 tambah 1. Nah, tinggal dijawab deh berapa. Silahkan lanjutkan. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu simpelnya gini. Tau n sama dengan 12. Berapakah 2n terkecil? Gitu ya. Atau 2 bilangan n terkecil gitu ya. Berapakah 2 bilangan n terkecil? Nah, dalam matematika kan kita harus sering menggunakan tanda sama dengan. Sama dengan itu artinya adalah harus bisa bolak-balik, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi bukan hanya mencari tau n saja yang harus kita mampu, tapi mencari n-nya dari tau n yang diketahui. Nah, yang nomor 2 ini adalah mencari n-nya dari tau n yang diketahui, begitu. Maka langkah pertama adalah kita mencari faktor dari 12. 1 kali 12, 2 kali 6, kemudian 3 kali 4, begitu. Nah, jika dilihat dari teorema, ini kan, atau dilihat dari proses perhitungan, ini jika dipundurkan menjadi K, P pangkat K, P pangkat K, dan seterusnya, merupakan hasil kali dari pangkat-pangkat yang membentuk angka 12. Gitu. Yang terbentuk di angka 12. Jadi, misalkan gini, yang tadi ini adalah 9, ini 9 ya. Ini adalah 5, ini adalah 3, ini adalah 2, begitu. Nah, yang tampil di sini, kalau menjadikan pangkat kan berkurang 1 ya. Betul, karena yang ini ditambah 1, maka kalau dibalikan berarti berkurang 1, naik ke sini berarti berkurang, kalau naik ke pangkat, ini naik ke pangkat sini berarti berkurang 1 kan. Dari 9 kurang 1 jadi 8. Maka itu juga sama. Ini kan adalah pangkat dari bilangan yang kita belum tahu. Ya, ini adalah pangkat yang bilangan dari bilangan yang belum kita tahu. Maka kalau ini dikurang 1, maka ini tidak mungkin. Karena ada 1. Maka kemungkinan berikutnya adalah ada bilangan prima dengan pangkat 1 dan pangkat 2. Sini, ini mungkin, jadi ini mungkin. Nah, bilangan pangkatnya bilangan primanya yang belum kita tahu. Kita baru dapat pangkatnya aja. Pangkatnya terdiri dari angka 1 dan angka 5 pangkatnya. Kemudian angka 2 dan angka 3. Karena kan berkurang 1. Berkurang 1. Yang belum kita tahu adalah apa? Yang belum kita tahu adalah bilangan primanya. Sehingga misal karena tau n sama dengan 12, yang berlaku adalah 3 kali 4 sama dengan 2 kali 6 gitu. Maka kemungkinan untuk bilangan bulat n, untuk bilangan bulat n adalah sebagai berikut. N sama dengan P pangkat 2 ya, dari sini ya, kurang 1 kali Q pangkat 3. Dari ini 4 kurang 1. Atau N sama dengan P pangkat 1 dari sini kurangi 1 kali Q pangkat 5. Itu kemungkinan ya. Berikutnya, bilangan P dan Q yang mungkin mengisi itu berapa? Nah, oke, maka kita harus sekarang dengan P dan Q adalah bilangan prima.
Misal untuk P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Kenapa harus P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3? Tidak bilangan prima yang lain, misalnya 5. Maka kalau bilangan primanya semakin besar dan dipangkatkan dengan pangkat yang sama juga pasti akan semakin besar. Maka kita mencari atau langsung memisahkan dengan P bilangan prima dan Q bilangan prima yang terkecil. Untuk P diperoleh, untuk P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3 diperoleh, berarti kan tinggal memasukkan N sama dengan P pangkat, N sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 ya, sama dengan 108, dan N sama dengan 2 pangkat 1, yang ini ya, ini 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 5 sama dengan 486 gitu. Kemudian sedangkan untuk kita balik posisinya, P3 dan Q sama dengan 2 diperoleh N sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, peroleh berapa? 72, dan N 3 pangkat 1, nggak usah ditulis ya, 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 96. 3 pangkat ya, 1 kali 2 pangkat 5 sama dengan 96. Nah, ini adalah bilangan 4 buah bilangan bulat terkecil dari tau 12. Yang diminta apa? Yang diminta adalah 2 bilangan terkecil, positif terkecil. Nah, maka atau jadi boleh jadi 2 bilangan bulat terkecil dari, ini kesimpulannya, dari tau N sama dengan 12 adalah, kita tinggal mengurutkan berapa? 72 dan 96 gitu. Maka itulah jawaban dari 2 soal. Lumayan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Berulang silahkan dengarkan, silahkan saksikan, atau silahkan perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Jika ada hal yang dikoreksi, silahkan dalam kolom komentar. Terima kasih, nanti akan dilanjutkan di video pembahasan berikutnya untuk fungsi sigma. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.